Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianto Wahyunardi, NPM 10060611708. Di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Pendekatan Metode Bayesian pada Uji Korelasi Kenal Tahu pada Pengujian Hubungan Antara Luas Lahan Padi dan Produksi Padi di Indonesia. Di sini skripsi saya dibimbing oleh yang terhormat Bapak Suryadi SSI MSI PSI. Selanjutnya ada pokok pembahasan, di mana yang pertama ada pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan dan saran. Langsung saja latar belakang penelitian ini yaitu saling berhubungan dengan analisis korelasi. Jadi analisis korelasi ini adalah suatu istilah statistik yang berguna untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel. Nah, ukuran untuk menentukan kuatnya atau keeratan hubungan tersebut antara dua variabel dinamakan koefisien korelasi. Nah, dalam korelasi terdapat di mata kuliah metode statistika di mana dibagi menjadi dua, yaitu ada statistik parametrik dan juga statistik non parametrik. Dan parametrik. Nah, di dalam parametrik ini korelasi produk persen. Lalu di dalam parametrik ada korelasi lain dan korelasi kenal tahu. Nah, kebanyakan orang mengenal korelasi produk Pearson. Dan di sini saya memakai korelasi kenal tahu karena untuk meminimalisir data yang tidak dalam distribusi normal serta memiliki pencilan. Kenapa saya memakai korelasi kenal tahu? Karena korelasi kenal tahu kuat terhadap pencilan dan pelanggaran normalitas. Rumusan salah. Yang pertama itu ada bagaimana prosedur pengujian hipotesis analisis korelasi kenal tahu menggunakan metode Bayes dan parametrik tracking. Dan yang kedua, bagaimana hasil penerapan penggunaan metode Bayes pada korelasi kenal tahu terhadap kekuatan hubungan antara luas lahan padi dan produktivitas padi di 34 provinsi di Indonesia tahun 2020. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yang pertama ada untuk mengetahui prosedur pengujian hipotesis analisis korelasi kenal tahu menggunakan metode Bayes dengan parametrik tracking. Dan yang kedua untuk mengetahui hasil dari penerapan penggunaan metode Bayes pada kenal tahu terhadap kekuatan hubungan antara luas lahan padi dan produktivitas padi di 34 provinsi tahun 2020. Selanjutnya tinjauan pustaka, di mana materi yang pertama yaitu korelasi kenal tahu. Korelasi kenal tahu ini salah satu metode statistik yang mengetahui atau digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan di antara dua variabel X dengan Y, di mana data yang digunakan dalam korelasi kenal tahu ini memiliki skala pengukuran minimal ordinal dengan rumus totopi sama dengan S dan N dikali N-1 per 2. Nah, korelasi kenal tahu ini memiliki besar koefisien korelasi antara min 1 sampai dengan plus 1. Nah, di dalam pengamatannya itu ada XI, Y dan XD, Y. Nah, di dalam korelasi kenal tahu ini memiliki istilah konkordan dan diskordan yang ada dicari nanti. Nah, dikatakan konkordan apabila X1 dan XI, maksudnya XI dan XJ memiliki tanda yang sama dengan YI dan YJ. Atau dapat dikatakan XI lebih besar dari XJ dan YI lebih besar dari YJ. Nah, maksudnya apabila XI kurangi XJ dikali YI kurangi YJ memiliki nilai atau hasil positif dinamakan konkordan. Nah, apabila hasilnya negatif dikatakan diskordan karena sebaliknya. Lalu dalam korelasi kenal tahu ini memiliki hipotesis yang pertama uji dua pihak, uji pihak kanan dan uji pihak kiri. Di mana uji dua pihak ini yaitu untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan di antara kedua variabel. Yang kedua, uji pihak kanan memiliki hubungan yang signifikan positif atau tidak, dan yang untuk uji pihak kiri memiliki hubungan signifikan negatif ada atau tidak.
Lalu selanjutnya ada metode Bayesian. Nah, metode Bayesian ini pada dasarnya merupakan metode yang digunakan untuk menggabungkan informasi dari data sampel dengan informasi sebelumnya. Dalam metode Bayesian ini terdapat prior dan juga posterior, di mana arti dari prior adalah informasi awal atau sebelumnya, dan posterior adalah informasi setelah ada data. Mencari posterior itu dengan cara hasil kali antara prior dengan melihat marginal, di mana marginal ini adalah suatu data dalam Bayesian. Nah, dalam metode Bayesian ini terdapat kaidah peluang Bayesian, di mana kaidah peluang Bayesian ini yaitu peluang terjadinya kejadian A dengan syarat kejadian B, atau peluang kejadian A bila diketahui kejadian B, dan dilambangkan dengan peluang dalam kurung A bersyarat B. Lalu dalam pengujian kurasi kenal tahu dengan pendekatan Bayesian, dalam menggunakan pendekatan Bayesian haruslah mencari atau menentukan dulu bias vektor, di mana nanti bias vektor ini hasilnya akan dijadikan acuan untuk menentukan penerimaan atau penolakan hipotesis. Nah, selanjutnya ada beberapa rumus yang akan digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama itu T besar bintang, yaitu sigma dari indikator konkordan dan diskordan tadi, di mana Q dalam kurung XI, YI tutup kurung, buka kurung XJ, YJ tutup kurung, dibagi akar N kali N-1 kali 2N plus 5 bagi 18. Lalu selanjutnya ada rumus prior. Nah, untuk mencari prior dalam penelitian ini menggunakan parametrik Yoking, di mana maksud menggunakan parametrik Yoking ini yaitu distribusi priornya meminjam dari distribusi prior koefisien korelasi parametrik. Nah, bagus tidaknya akan dievaluasi dengan melakukan simulasi. Dalam hal ini, parametrik yang dimaksud adalah parametrik Pearson. Dengan menggunakan distribusi prior beta simetrik, alpha, beta menjadi prior untuk tau sama dengan pi kali 2 pangkat min 2 alpha per beta kali alpha, alpha kali cos kali pi tau per 2, tau elemen min 1,1. Nah, lalu selanjutnya ada rumus posterior sebagai berikut, sehingga nanti rumus tersebut bisa digunakan pada Bayesian seperti ini. Lalu ada kriteria uji. Nah, kriteria uji untuk Bayes vektor ini yaitu apabila BF01 kurang dari 1, tolakan 0, sedangkan BF01 lebih dari 1, terimakan 0. Nah, sedangkan dalam tabel untuk menafsirkan Bayes vektor menunjukkan untuk BF10, namun hubungan dengan BF01 yaitu 1 per BF10. Dengan begitu, dalam diagram klasifikasi untuk menafsirkan BF10, terdapat tingkatan kekuatan hubungan antara variabel X dan Y. Tingkatan yang pertama, apabila BF10 berada di rentang 10 sampai 30, dinyatakan kuat. Apabila BF10 berada di rentang 30 sampai 100, dinyatakan sangat kuat. Apabila Bayes faktor 10 lebih besar dari 100, dinyatakan ekstrim. Luas lahan padi dan produktivitas padi. Ada pengertian tentang luas lahan padi, di mana luas lahan padi atau lahan adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang memiliki sifat tetap atau pengulangan sifat-sifat dari biosfer secara vertikal di atas maupun di bawah wilayah tersebut, termasuk atmosfer, tanah, geologi, geomorfologi, hidrologi, vegetasi, dan bintang yang merupakan hasil kegiatan manusia. Di masa lalu maupun saat sekarang, perluasan sifat-sifat tersebut mempunyai pengaruh terhadap penggunaan lahan oleh manusia di saat sekarang maupun di masa yang akan datang. Jadi lahan yang sudah kita pijak ini masa ke masa akan berubah. Lalu selanjutnya ada produktivitas padi. Nah, di mana produktivitas adalah suatu kemampuan tanah untuk menghasilkan produksi tanaman tertentu dalam keadaan pengolahan tanah tertentu. Nah, produktivitas padi ini maksudnya lebih memfokuskan pada tanaman padi. Oleh karena itu, produktivitas merupakan perwujudan dari keseluruhan faktor-faktor
tanah dan non-tanah yang berpengaruh terhadap hasil tanaman padi nanti berdasarkan pertimbangan ekonomi. Nah, dengan kata lain, produktivitas ini memiliki dua dimensi, di mana dimensi pertama itu efektivitas yang mengarah pada pencapaian target berkaitan dengan kualitas, kuantitas, dan waktu. Sedangkan yang kedua itu efisiensi yang berkaitan dengan upaya membandingkan input dengan realisasi penggunaan atau bagaimana pekerjaan tersebut dilaksanakan. Nah, di sini ada peta sebaran target tadinya, bisa dilihat. Terus selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan padi, di mana yang pertama adalah curah hujan. Nah, curah hujan ini yaitu merupakan faktor utama karena apabila curah hujan tidak teratur mengakibatkan hasil produktivitas padi nanti akan baik atau buruk. Lalu selanjutnya ada temperatur, di mana temperatur ini lebih memfokuskan pada temperatur tanah. Apabila tanahnya bagus untuk ditanami, hasilnya juga akan bagus. Lalu ada yang ketiga, sinar matahari, di mana sinar matahari ini sangat berpengaruh pada pertumbuhan padi nanti. Lalu ada angin, lalu ada musim. Nah, biasanya apabila produktivitas padi ini musiman, sehingga dapat dilakukan tidak rumit karena sudah ada musimnya, seperti musim panen. Selanjutnya ada data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Indonesia BPS tahun 2020, yaitu tentang data luas lahan padi dan produktivitas padi, di mana data ini merupakan data sekunder sehingga sampelnya yaitu 34 provinsi dengan populasi seluruh Indonesia. Data luas lahan padi ini dan produktivitas padi ini dapat kita lihat. Yang pertama ada Provinsi Aceh, kedua Sumatera Utara, sampai yang terakhir Papua, di mana luas lahan padi Provinsi Aceh sebesar 320.752,85 hektar dengan produktivitas padi 54,62 kuintal per hektar sampai ke Papua. Beda-beda karena setiap provinsi memiliki luas lahan yang berbeda juga dan produktivitas padinya juga berbeda juga dalam hasilnya. Tahap penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, data akan dideskripsikan meliputi uji normalitas data. Lalu yang kedua, melakukan pendekatan bias pada uji korelasi kenal dengan penerapannya pada pengujian seberapa kuat atau erat hubungan antara luas lahan padi dengan produktivitas padi di 34 provinsi di Indonesia tahun 2020. Lalu selanjutnya ada langkah-langkah yang akan dilakukan untuk melakukan taksiran bias pada uji korelasi kenal. Yang pertama, menghitung koefisien korelasi kenal. Kedua, uji bias untuk korelasi kenal dengan hipotesis uji H0, theta sama dengan 0, H1, theta tidak sama dengan 0. Lalu menghitung T besar bintang, dan nanti yang terakhir menghitung faktor bias sehingga bias faktor didapatkan untuk menjadi acuan penerimaan atau penolakan H0. Nah, lalu selanjutnya adalah statistik deskriptif luas lahan padi dan produktivitas padi di Indonesia tahun 2020, di mana hasil ini didapat menggunakan Minikab. Terdapat variabel X dan Y, di mana variabel X ini adalah luas lahan padi dan variabel Y adalah produktivitas padi. Nah, untuk variabel X memiliki rata-rata 317.259, standar error rata-rata untuk variabel X 82.011, untuk simpanan baku variabel X 478.205, memiliki nilai minimal 360, memiliki nilai Q 52.174, memiliki nilai median atau nilai tengah 122.468, dan memiliki Q3 atau Q3 sebesar 321.927 dan memiliki nilai maksimal 1.761.882. Dan untuk variabel Y memiliki nilai rata-rata 44,52,
standar error untuk rata-rata 1,37, standar error simpanan baku atau standar deviasi sebesar 7,96, memiliki nilai minimal 29,48, memiliki nilai Q1 sebesar 38,59, memiliki nilai tengah 45,31, memiliki Q3 sebesar 49,48, dan memiliki nilai maksimal 60,20. Lalu selanjutnya ada scatter plot, hubungan antara variabel X dengan Y, di mana ini dapat kita lihat menggunakan metode ini terdapat pencilan, yaitu ada 3 titik. Di dalam scatter plot ini dapat kita lihat memiliki simpangan baku sebesar 399,595 dengan nilai R square-nya 32,3%. Lalu selanjutnya ada pengujian apakah data berdistribusi normal atau tidak. Di sini hasil dari plot atau scatter plot yang didapat dari tab yaitu ada plot luas lahan padi dan juga plot produktivitas padi. Di sini kita akan melihat masing-masing dari variabel tersebut apakah datanya berdistribusi normal atau tidak. Karena kalau misalkan kedua-duanya memiliki distribusi normal, otomatis korelasi yang digunakan adalah korelasi parametrik. Nah, di sini kita lihat terlebih dahulu. Yang pertama ada plot luas lahan padi. Kita dapat lihat pencarian titiknya tidak berada pada garis normal dan memiliki 3 pencilan. Dan juga bukti kuat bahwa data ini tidak berdistribusi normal yaitu p-value-nya kurang dari alpha. Sedangkan plot untuk produktivitas padi, si pencarian titiknya berada pada garis normal sehingga dapat dikatakan data berdistribusi normal. Dan juga diperkuat dengan p-value-nya yaitu lebih dari alpha, yaitu sebesar 0,635, lebih besar dari 0,05. Selanjutnya, melakukan pendekatan metode Bayesian pada uji korelasi kenal tahu. Nah, data tadi kita urutkan terlebih dahulu mengikuti variabel X. Yang pertama itu kita urutkan dari data yang terkecil ke terbesar. Di mana dalam pengerjaan korelasi kenal tahu ini, data tersebut harus diurutkan terlebih dahulu dari data yang terkecil ke terbesar. Nah, kita dapat mengetahui bahwa provinsi dengan data variabel X terkecil yaitu Kepulauan Riau, dan juga provinsi yang memiliki nilai variabel X-nya terbesar yaitu Jawa Timur. Nah, oleh karena itu setelah diurutkan nanti kita akan mendapatkan hasil dari konkordan dan diskordan. Nah, si hasil ini akan digunakan pada rumus koefisien korelasi kenal tahu, di mana rumusnya yaitu S sama dengan N dalam kurung N-1/2, di mana si S ini dicari dengan cara P min Q, di mana P merupakan konkordan dan Q merupakan diskordan, sehingga kita dapat memasukkan hasilnya tersebut ke dalam rumus dan mendapatkan hasil koefisien korelasi kenal tahunya itu yaitu 0,3797. Sehingga uji Bayesian untuk korelasi kenal tahu memiliki hipotesis yaitu H0 theta sama dengan 0 dan H1 theta tidak sama dengan 0. Nah, ini diartikan yaitu H0 tidak ada hubungan yang signifikan antara luas lahan padi dengan produktivitas padi. Nah, sedangkan H1 ada hubungan antara luas lahan padi dengan produktivitas padi. Data indikator Q. Nah, data indikator Q ini yaitu data yang digunakan untuk menghitung nilai T besar bintang untuk pengujian Bayes vector, di mana kita dapat mengetahui hasilnya yaitu untuk mencari min 1 dan plus 1. Nah, di mana untuk mencari Q-nya yaitu apabila XI kurangi XJ positif lalu YI kurangi YJ positif, hasilnya positif, maka ditulis plus 1.
kalaupun sebaliknya ditulis min 1. Nah, di sini kita dapat mengetahui dari provinsi 1 sampai provinsi akhir tuh memiliki nilai Q-nya itu, indikatornya itu sebanyak 213. Sehingga dapat kita masukkan ke dalam persamaan rumus P besar bintang dan mendapatkan hasil sebesar 3,2713. Nah, setelah itu kita dapat menghitung Bayes vektor menggunakan aplikasi R atau ya RStudio. Di sana kita coding supaya kita memanggil fungsi Bayes vektor 01 dan didapat 0,036584 atau dibulatkan menjadi 0,0366. Selanjutnya ada kriteria atau gambar untuk BF10, bukti penerimaan H1 atau penolakan H0. Nah, di dalam gambar yang digunakan yaitu BF10, sedangkan dalam penelitian ini yaitu BF01. Tetapi hubungan antara BF10 dengan BF01 yaitu apabila BF01 sama dengan 1 per BF10, sebaliknya BF10 berarti 1 per BF01. Nah, di sini BF01 sudah diketahui yaitu sebesar 0,0366. Sehingga untuk mengetahui seberapa kuat atau tidak nih hubungan ini, kita masukkan ke dalam persamaan BF10 yaitu 1 per BF01, di mana 1 per 0,0366 adalah 27,3342. Dibulatkan menjadi 27,33. Nah, nilai ini merupakan nilai yang berada di sekitaran antara 10 sampai 30, sehingga bukti penerimaan H1 atau penolakan H0 adalah kuat karena nilainya berada pada rentang 10 sampai 30. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Pada penelitian kali ini, kesimpulan yang dapat diambil yaitu berdasarkan hasil pengujian dengan metode Bayesian menggunakan parameter plotting pada periodenya, yaitu lebih mendukung menerima H1. Dan apabila N semakin banyak tidak akan mempengaruhi untuk menerima H0 atau H1. Serta berdasarkan metode Bayesian ini, pada uji korelasi penatau didapat BF01 sebesar 0,0366. Maka H0 ditolak karena BF01 kurang dari 1 dan ada bukti bahwa luas lahan padi dengan produktivitas padi memiliki hubungan kuat. Lalu saran yang dapat diberikan yaitu jika data tidak berdistribusi normal, disarankan menggunakan korelasi penatau karena korelasi ini kuat terhadap pelanggaran normalitas dan pensilan. Lalu untuk pengujiannya menggunakan metode Bayesian, sebab dengan menggunakan metode ini dapat mengetahui seberapa kuat atau seberapa erat penerimaan atau penolakan hipotesisnya. Sekian dan terima kasih hasil presentasi saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan.